Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama kami dalam Kertarajasa Buddhist Podcast. Dan malam hari ini saya bersama Miss Titis akan memandu jalannya podcast pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah How to become a lay Buddhist, atau bagaimana menjadi seorang rumah tangga Buddhis. Dan pada malam hari ini tentu saja kami telah mengundang salah satu narasumber yang berasal dari anggota Sangga. Beliau adalah salah satu anggota Sangga. Beliau lulusan dari Sri Lanka dan terkenal cukup terpelajar ya karena lulusan dari Sri Lanka. Dan saat ini beliau menjadi salah satu pengajar di STAB Sailendra, Jawa Tengah. Mari kita sapa terlebih dahulu Bante Midacito. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, selamat malam. Ya. Bante, bagaimana kabarnya? Baik, kabarnya baik saat ini. Ya, Bante sekarang sedang berdomisili di mana? Di mana saat ini saya sedang ada di Wihara Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Di Wihara Mendut. Iya, ada salah satu wihara di Mendut. Mungkin bersama dengan Bante Panya ya Bante? Ya betul, ada Bante Panya dan juga Bante Joti Damo Mahatera. Bante, terkait dengan tema kita hari ini Bante, ya, bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang rumah tangga dalam agama Buddha? Mungkin Bante bisa memberikan pengantar kepada kami dulu, karena banyak sekali di luar sana banyak simpatisan Buddhis yang mungkin ingin menjadi umat Buddha seutuhnya. Kira-kira caranya seperti apa Bante? Ya baik. Menjadi umat Buddha biasanya juga dikenal dengan istilah upasaka atau upasika. Upasaka adalah umat Buddha yang laki-laki, upasika adalah umat Buddha yang perempuan. Bagaimana cara menjadi umat Buddha? Nah, biasanya adalah dengan mengambil perlindungan atau mengucapkan sarana, tisarana, dan juga mengambil latihan Pancasila Buddhis. Karena sebagaimana yang disampaikan atau tertera di dalam sutta itu dikatakan bahwa Yatoko Mahanama Buddhang Saranang Gatohoti, Dhammang Saranang Gatohoti, Sanggang Saranang Gatohoti, Etawatako Mahanama Upasakohoti. Jadi yang disebut sebagai upasaka atau pengikut Buddha itu adalah ia yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selain daripada itu juga menjalankan ajaran Buddha, mempraktikkan Pancasila Buddhis sebagai umat berumah tangga. Jadi itu yang disebut sebagai umat Buddha. Sekilas seperti itu. Ya, jadi ada enggak ini Bante hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kita yang hendak menjadi umat Buddha seperti itu? Ya, umumnya sih kita semua menjadi umat Buddha sejak lahir ya. Artinya kita menjadi umat Buddha ini bukan atas pilihan kita sendiri, tetapi karena dari keluarga yang membuat diri kita terkondisi menjadi umat Buddha. Meskipun banyak juga yang akhirnya memilih beragama Buddha karena faktor-faktor lain seperti kecocokan atau karena sudah menemukan satu kebenaran dan tertarik dengan agama Buddha sehingga memutuskan untuk beragama Buddha. Nah, hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi umat Buddha sebenarnya, kalau yang sejak lahir ya tidak perlu persiapan karena masih kecil, jadi mereka tidak perlu persiapan. Orang tua lah yang mempersiapkan segalanya dari menjadi umat Buddha KTP begitu. Meskipun ya kadang nggak tahu bagaimana cara menjadi umat Buddha. Ya tiba-tiba kita sudah menyatakan diri sebagai umat Buddha. Sebenarnya caranya simple, yakni adalah menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mengucapkan tisarana dan Pancasila. Buddhang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Dhammang Saranang Gacchami, aku pergi berlindung kepada Dhamma. Sanggang Saranang Gacchami, aku pergi berlindung kepada Sangha. Dan ini diulang secara sampai 3 kali. Pada saat itulah sebenarnya kita sudah resmi menjadi umat Buddha. Tanpa harus ada upacara khusus pun, kalau kita sudah menyatakan diri bahwa kita
menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian menjalankan Pancasila Buddhis, pada saat itu sudah boleh dibilang sudah legal, sudah valid bahwa kita umat Buddha. Meskipun belakangan juga ada ritual tertentu yang mungkin lebih lebih menguatkan supaya kita benar-benar sudah menjadi umat Buddha, yakni ritual seperti Wisudi Upasaka Upasika atau Wisuda Upasaka Upasika. Ya, seperti itu. Sekarang itu ada tren baru, Bante. Jadi ketika anak lahir dalam keluarga Buddhis, mereka dihadapkan ke tempat Bante, masih bayi ya, dia ke tempat Bante, minta di blessing supaya dia masuk menjadi umat Buddha gitu. Nah, tentunya untuk menjadi umat Buddha, kalau sudah menjadi umat Buddha kan punya kewajiban ya, Bante. Kewajiban umat Buddha itu apa kalau sebagai berumah tangga? Ya, baik. Ada semacam tradisi bahwa ada yang baru lahir, anaknya masih kecil, kemudian mendapatkan blessing dari sangga atau anggota sangga, biku, atau mungkin juga kalau nggak menghadirkan biku mungkin romo pandita. Ketika upacara pemberian nama atau potong rambut, supaya seperti terkesan kuat bahwa sejak saat itu sudah menjadi umat Buddha. Karena memang waktu masih kecil kan memang belum bisa dibimbing ya, jadi orang tua lah yang membimbing supaya dia beragama Buddha. Nah, itu hanya tradisi saja, tapi juga tradisi yang baik karena orang tua tentu setelah mengetahui bahwa dirinya mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma, dari beragama Buddha, tentu ingin mewariskan hal yang sangat berharga itu dengan mewariskan Dhamma atau supaya anaknya tetap menjadi Buddhis. Nah, setelah menjadi umat Buddha apa yang harus dilakukan? Ya, harus dilakukan. Tentu menjadi umat Buddha tidak serta-merta identitas semata hanya tertera di dalam KTP. Ada hal-hal yang perlu dilakukan sebagai umat Buddha. Yakni yang paling basic adalah menjalankan Pancasila Buddhis. Apa itu? Yakni menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mencuri, menghindari berbuat asusila, menghindari berbohong, dan menghindari minum minuman keras. 5 aturan ini yang berusaha sebisa mungkin dijalankan oleh umat Buddha sejak ia menyatakan diri sebagai umat Buddha. Selain daripada itu tentu juga menjalankan hal-hal yang lain. Kalau tadi kan yang sifatnya adalah penghindaran, ada hal yang harus dikembangkan selain daripada penghindaran, sifat-sifat mulia yang lain. Ya, seperti itu. Ya, tadi kan terkait aturan yang harus dijalankan oleh umat Buddha ya, Bante. Nah, ini terkait dengan kewajiban Mohon maaf, umat belum Buddha, terdengar. Bante. Bagaimana, Bante? Ya, jadi ini terkait dengan kewajiban yang dilakukan umat Buddha kepada sangga ataupun kepada vihara. Itu seperti apa, Bante? Ya, di dalam agama Buddha ini kan ada 2 pilihan hidup, yaitu jalan hidup. Bisa menjadi perumah tangga, bisa juga menjadi samana atau pabajita. Nah, sebagai perumah tangga atau gahata, itu juga punya kewajiban, yakni menyokong kebutuhan sangga, karena memang sangga ini tergantung atau bergantung kebutuhannya kepada derma dari umat perumah tangga. Jadi hal yang harus dilakukan kepada sangga ya menyokongnya, kemudian membuka pintu terbuka bagi sangga yang datang, punya cinta kasih sayang kepada sangga. Dan sangga juga atau para petapa itu punya kewajiban moral kepada berumah tangga. Ya, mendukungnya, memberikannya hal yang baik atau mengajarkan dhamma kepadanya, menghindarinya supaya tidak berbuat jahat, menunjukkan jalan menuju surga. Itu yang dilakukan oleh petapa kepada perumah tangga. Tradisi lagi, Bante, yang menurut saya itu menarik dan hanya terjadi di negara Buddhis yang saya tahu. Jadi ketika rumah tangga ini memutuskan untuk memasuki dunia berumah tangga, biasanya ada semacam tuntutan dari pihak perempuan untuk laki-laki
bahwa si laki-lakinya harus jadi biku dulu. Ya, harus jadi biku dulu. Ya, jadi biku dulu. Yang jadi dari pertanyaan saya, apakah ada perbedaan kualitas ya? Perbedaan kualitas ketika dia sudah jadi rumah tangga setelah jadi biku dan mereka yang belum jadi biku itu emang kualitasnya berbeda atau bagaimana Bante kira-kira? Ya, itu mungkin bagian dari tradisi setempat ya. Nah, seperti yang diceritakan itu tradisi di Thailand ya, yang mengharuskan semua laki-laki harus pernah menjadi biku. Apabila ia mau menikah dan kemudian belum pernah menjadi biku, ditanyai udah pernah jadi biku atau belum, dengan alasan karena memang supaya ia mengetahui tradisi yang berjalan di dalam agama Buddha, bagaimana cara menghormat, melayani biku, kemudian punya paling tidak bekal untuk bisa menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, tentang kesetiaan, tentang kesederhanaan, dan juga tanggung jawab. Nah, tapi itu bagian dari tradisi tertentu saja ya, tidak semua negara Buddhis mengharuskan seperti itu. Ada juga yang begitu sudah masuk ya tentu diharapkan tidak kembali lagi. Nah, kalau misalnya seperti tadi juga bagus juga supaya semua perumah tangga sebelum dia menjalani kehidupan sebagai perumah tangga harus ada bekal moral yang perlu dipersiapkan. Harus ada bekal moral yang perlu disiapkan supaya begitu nanti berumah tangga dia benar-benar punya persiapan yang matang, bukan hanya secara finansial tetapi juga tanggung jawab untuk mengurus istri dan anak. Karena mau tidak mau yang namanya berumah tangga itu bukan hanya sekadar pemuasan seksual, tetapi adalah bagaimana dia bisa bertanggung jawab untuk hidup bersama. Dan di dalam menjalani kehidupan perumah tangga itu akan ada banyak hiruk pikuk yang akan dihadapinya. Dan barangkali dengan pernah menjalani latihan sebagai biku, dia pernah belajar bagaimana melepas, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana hidup mandiri. Dan tentu saja dengan mengetahui ajaran Buddha, dia bisa membimbing keluarganya supaya sama-sama menjalankan Dhamma, supaya keluarga itu benar-benar menjadi keluarga Buddhis yang harmonis sesuai dengan Dhamma. Ya, seperti itu. Jadi harapannya tetap memiliki kualitas moral yang baik. Entah di Indonesia juga ada itu ya Miss ya. Setiap ada kesempatan ikut Pabaja, Pabaja Biku, Pabaja Sanghera, Silani, memberikan kesempatan pada umat untuk mencoba menjalani kehidupan. Ya. Karena memang di agama Buddha itu terbagi-bagi ya Bante, mungkin berbeda dengan di sebelah gitu ya. Pada agama kita itu terbagi-bagi kelompok umatnya. Bahkan mungkin kita perlu mempersiapkan diri ketika ditanya oleh umat lain, loh itu umat Buddha juga tapi tidak menikah. Tapi kenapa berbeda? Pakai jubah atau dengan penampilan berbeda. Mungkin kita juga harus memiliki persiapan untuk menjawab itu Bante. Iya. Kira-kira dari pendapatnya Bante, bagaimana supaya umat kita sebagai perumah tangga ini memberikan penjelasan agar tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan ya, bahwa umat Buddha itu tidak semuanya hidup selibat atau tidak semuanya hidup sebagai biku atau silani gitu Bante. Ya, memang ya dalam agama Buddha ini kan hidup pilihan ya, mau menjadi biku atau menjadi perumah tangga itu adalah pilihan hidup masing-masing. Bagi yang cocok menjadi biku ya sangat baik, bisa menjalankan latihan sebagai biku. Bagi yang belum cocok juga atau mungkin belum kuat, nah boleh menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Hidup itu ada pilihan dan masing-masing pilihan tentu ada konsekuensinya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang lain yang belum tahu tentang ajaran Buddha, tentang agama Buddha, tentang jalan hidup ini, ya kita bisa cukup menjelaskan bahwa hidup ini adalah pilihan, mau menjalani kehidupan sebagai pabajita yang hidup selibat atau menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, ini adalah pilihan hidup masing-masing. Bahkan yang jadi perumah tangga pun tidak ada keharusan untuk menikah. Nah, ini yang sering kali terjadi. Karena banyak juga orang berpikir bahwa hidup itu harus menikah. Nah, makanya kalau yang tidak menikah kadang-kadang ditanyain terus, ngapain
atau kapan lu mau nikah begitu. Padahal ya namanya pernikahan itu pilihan hidup lagi. Pilihan hidup. Selibat tidak harus menjadi biku, bahkan ketika menjadi perumah tangga pun bisa juga selibat. Artinya dia memutuskan untuk tidak menikah. Jadi seperti itu. Ini adalah pilihan hidup. Ya, seringkali kan kita menemukan fenomena tersebut ya Bante. Misalkan kita bertemu orang baru, terus mereka mengetahui kalau kita itu umat Buddha. Saya pernah punya pengalaman Bante. Jadi ketika saya bertemu teman-teman baru, saya ditanyai, maksudnya saya memperkenalkan diri dan kebetulan di situ kan saya penampilannya berbeda sendiri. Teman saya ini berkata gini Bante, loh saya baru pertama kali lo ketemu umat Buddha. Bukannya yang Buddha itu yang berpakaiannya yang tidak punya rambut itu ya. Seperti itu Bante. Jadi kan kami harus menjelaskan banyak hal yang menurut kami simpel tapi mereka susah memahami Bante. Ya, terkadang memang di masyarakat ada yang seperti itu. Mereka tidak mengenal agama Buddha dan dipikir bahwa yang pengikut agama Buddha adalah mereka yang jadi pabacita semata. Atau yang menjadi biku semata. Padahal kan ada lebih banyak umat perumah tangganya daripada bikunya. Iya, Bante, terkait dengan kualitas hidup ya, menjadi perumah tangga mungkin memiliki kualitas yang berbeda dengan pabacita. Kalau pabacita kan kesempatannya untuk memperbaiki kualitas diri lebih banyak begitu. Kira-kira dari Bante atau mungkin ada sutta gitu yang mengatakan bahwa untuk menjadi perumah tangga yang sukses, yang bagus, yang berkualitas itu kira-kira harus menjalankan apa saja, harus bagaimana, itu seperti apa Bante? Ya, sebenarnya memang kalau boleh dibilang ya, ada satu pernyataan Sambodayang Garawaso Abokaso Apabaja. Nah, bahwa kehidupan sebagai perumah tangga itu penuh dengan ikatan, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran. Sementara menjalani kehidupan sebagai pabacita itu seperti alam terbuka, bebas begitu. Dalam arti menjadi pabacita itu lebih punya banyak waktu, kesempatan untuk menjalankan dhamma kalau ia mau daripada umat perumah tangga yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja, menafkahi keluarga, dan juga urusan-urusan yang lain. Tapi kembali lagi mengenai kualitas batin seseorang, kita tidak pernah tahu ya, tidak bisa menilai apakah yang menjadi pabacita ini punya kualitas yang selalu jauh lebih baik daripada perumah tangga, dan itu bukanlah tolak ukur. Karena memang kehidupan sebagai pabacita pun, apalagi di dunia saat ini, yang mana kehidupan pabacita juga tidak terlepas dari urusan-urusan yang lain, organisasi, dan kepentingan-kepentingan lain, yang bisa juga perumah tangga jauh punya waktu daripada para pabacita. Sehingga kualitas bisa juga umat perumah tangga jauh lebih tinggi daripada pabacita. Secara kemajuan batin ya. Tapi secara latihan moral memang secara praktik ini menjalankan peraturan yang jauh lebih banyak daripada umat perumah tangga. Kalau umat perumah tangga menjalankan Pancasila Buddhis jumlahnya 5 sila. Kalau biku, pabacita biku 227, kalau samenera 10, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjadikan ukuran kalau sudah berjubah, wah kualitas kemajuan batinnya pasti lebih banyak. Tapi tentu kesempatannya sebenarnya jauh lebih banyak daripada perumah tangga yang harus punya kewajiban menafkahi keluarga, punya banyak pikiran, apalagi harus ngurusin keluarga, ngurusin anak, belum lagi permasalahan-permasalahan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, umat perumah tangga pun bisa memiliki kualitas yang baik apabila dia punya keyakinan terhadap tiratana, keyakinan juga terhadap hukum karma. Nah, kalau dia punya keyakinan terhadap tiratana, punya keyakinan terhadap hukum karma, dia akan menjalankan ajaran Buddha semaksimal mungkin, dan itu yang membuatnya akan menjadi meningkat. Dan apabila ia menjalankan dhamma, tentu kualitasnya
jauh lebih akan meningkat. Jadi jangan berpikir pesimis, wah jadi berumah tangga sepertinya susah untuk meningkatkan kualitas batin. Kalau memang merasa susah, siap tidak untuk menjadi pabacita? Berarti ada kemungkinan ya Bante, perumah tangga bisa mencapai tingkat-tingkat kualitas seperti itu. Ya, sangat mungkin sekali. Bahkan di zaman Buddha pun juga banyak perumah tangga yang mencapai tingkat kesucian. Tidak hanya Sotapanna ya, ada yang Sakadagami, Anagami, bahkan mencapai arahat. Jadi pencapaian kesucian bukan hanya dimiliki oleh mereka yang pabacita semata. Dan dhamma ajaran Buddha ini juga universal kok. Tidak hanya untuk para biku semata, tetapi juga untuk para perumah tangga, supaya hidupnya bahagia. Bante, tadi kan rumah tangga punya aturan 5 moralitas, biku punya aturan 227 moralitas dan sebagainya. Apakah hal tersebut tidak menghambat ya Bante? Kita berpikir dari segi rumah tangga ya Bante. Apakah hal tersebut tidak menghambat mungkin dari pekerjaan rumah tangga, pekerjaannya, karirnya, apa yang dia lakukan itu mendukung atau malah menghambat gitu Bante? Ya, itu kembali lagi pada dirinya. Nah, ada yang dia bisa justru menggunakan pekerjaan ini tuh sebagai sarana dia mengembangkan kualitas yang baik. Karena dia bekerja, kemudian dia bisa sukses. Kan dia bisa menghidupi keluarganya, mencukupi kebutuhannya, kemudian dia bisa berdana. Sehingga itu bukan menghambat. Kecuali kalau dengan pekerjaannya dia justru malah sering stres, kemudian tidak bisa melakukan hal yang baik, itu ya tentu menghambat dirinya. Jadi bisa saja dia sebagai perumah tangga justru malah bisa menggunakan potensinya, kesempatannya sebagai perumah tangga itu untuk meningkatkan kualitas yang baik, bahkan bisa meningkatkan pencapaian spiritualitas. Banyak juga ke orang yang merupakan perumah tangga, dia punya usaha, punya bisnis, kemudian dia bisa menyerahkan pada orang lain untuk menjalankannya, dia justru malah lebih fokus untuk latihan meditasi atau ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, mendukung kegiatan penyebaran dhamma begitu. Justru apa yang ia lakukan bermanfaat, bukan merintangi. Memang ya yang terjadi juga banyak di kalangan umat perumah tangga karena urusan pekerjaan, karena urusan yang lain-lain, itu menjadi hambatan dirinya untuk menjalankan dhamma dengan baik. Bahkan di dalam sutta juga ada kisah di mana seorang perumah tangga dulu rajin menjalankan dhamma, latihan meditasi, kemudian karena usahanya bangkrut begitu, kemudian ya dia menjadi tidak fokus lagi. Karena saya beberapa kali itu bertemu dengan umat gitu ya, menemukan umat yang karena dia menjalankan moralitas 5 tadi terutama, terus dia punya pekerjaan atau karir yang berkaitan dengan berternak, mungkin bertani, ya berdagang, itu saya nggak boleh membunuh lah. Gimana kalau saya tidak berjualan? Bagaimana padi saya bisa tumbuh kalau saya tidak membunuh hamanya atau serangganya begitu Bante. Jadi mungkin kalau untuk rumah tangga itu menjalankan latihan moralitas terbilang sulit ya. Bilang sulit karena pekerjaannya itu mengikat gitu untuk melanggar moralitas Bante. Bagaimana tanggapan Bante? Resiko sebagai umat perumah tangga yang harus bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya, terkadang pekerjaan yang ia ambil itu punya satu tantangan di mana dia sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran sila. Tapi kembali lagi ya, kita akan menjalankan sila itu adalah latihan. Kalau memang ada pekerjaan lain di mana kita bisa terbebas dari pelanggaran sila, kita ambil pekerjaan lain yang jauh memungkinkan supaya tidak melakukan pelanggaran sila. Kalau memang apa yang kita lakukan itu masih ada kaitannya atau mungkin sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran sila, jangan ada niat untuk melanggar gitu saja. Jadi apa yang dilakukan?
keluarga. Ya sekalipun kita bertani, bercocok tanam, tentu nanti akan ada hal-hal yang mungkin mengakibatkan hama terbunuh atau makhluk lain terbunuh. Ya pikiran kita arahkan bahwa saya bertani ini bukan dengan kebencian membunuh mereka, tetapi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Jadi tujuannya ketika dia melakukan itu, misalnya membajak, kan nggak ada niat untuk membunuh binatang-binatangnya. Niatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Itu yang jauh lebih diprioritaskan. Ya, nanti kembali lagi itu resiko ya. Namanya resiko ya siap diambil. Kalau mau benar-benar sempurna, nggak ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain, nanti malah mengabaikan keluarganya. Nanti malah bahaya. Kalau saya sebagai rumah tangga, mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga saya, tapi dengan resikonya tadi melanggar latihan moralitas. Kemudian misalnya semua orang berpikir, udahlah kalau gitu saya jadi biku, udahlah saya jadi atasilani. Ini juga akan kacau Bante, karena tidak ada yang menyokong biku dan atasilani akhirnya. Karena tidak ada perumah tangga Bante. Iya. Ya meskipun itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin sih Bante. Ternyata tidak akan mungkin semua umat Buddha akan menjadi biku, semua. Betul. Nah, ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa juga. Kan ibaratnya kalau misalnya menjadi biku, pasti ada sajalah ya. Kalau misalnya nggak ada yang dukung ya, nanti kembali lagi. Tapi ya jadi rumah tangga. Oke. Nggak mungkin kalau semua umat Buddha menjadi biku semua gitu. Mungkin itu sesuatu yang tidak mungkin memang. Terus jadi tidak ada penerusnya umat Buddha. Betul. Bante, kalau jadi perumah tangga itu tadi kan dengan kualitas-kualitas yang dia miliki, dia bisa menjalankan latihan moralitas, bisa mengembangkan batin. Kira-kira meskipun tidak ke dalam kehidupan saat ini ya Bante, kira-kira dalam kehidupan selanjutnya begitu mungkin tidak mencapai tingkat kesucian gitu. Ya, mungkin saja karena kalau ia menjalankan moralitas di kehidupan saat ini, kemudian dia mempelajari dhamma sebisa mungkin, menjalankannya dhamma semampu mungkin. Nah, di kehidupan selanjutnya tentu akan terlahir di alam yang bahagia. Kemudian dengan bertemunya dhamma kembali, dia melanjutkan praktik latihan lagi, ya sangat mungkin untuk menjadi orang suci, untuk mencapai tingkat kesucian. Bahkan tidak harus nanti, sekarang pun kalau dia mau menjalankan moralitas, mengembangkan batinnya, ya juga bisa mencapai tingkat kesucian. Seperti itu. Untuk mencapai hal tersebut, kualitas apa Bante yang harus dipertahankan atau yang dilakukan untuk kehidupan saat ini Bante? Yang bisa dilakukan? Karena untuk zaman sekarang itu sepertinya lebih sulit. Lebih sulit. Tantangannya lebih banyak Bante. Berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, yang perlu dimiliki oleh umat perumah tangga, umat Buddha, pertama memiliki moralitas dulu. Kemudian secara bertahap dia mengembangkan batin, kualitas batinnya, nanti memperoleh kebijaksanaan. Itu yang perlu dilakukan. Moralitasnya dijaga, perbuatannya dijaga, kemudian mengembangkan batin, mencoba mengikis kotoran batin, keserakahan, kebencian, kebodohan batin itu dikikis secara perlahan begitu. Bisa mencapainya. Kalau nggak kehidupan saat ini ya nanti di kehidupan selanjutnya bertemu lagi dengan ajaran Buddha. Karena saya lihat kualitas yang paling mudah dilakukan untuk rumah tangga itu ya berdana, berbuat baik dengan materi yang dia miliki. Ya. Misalnya tadi Bante ceritakan memang resiko punya pekerjaan yang melanggar moralitas. Mungkin dia bisa imbangin dengan berbuat baik tadi, menyisihkan sebagian yang dia dapatkan untuk berbuat baik kepada sangga misalnya. Meskipun tidak ada yang namanya min ketemu dan plus kan tidak ada ya Bante, tetap ada buahnya masing-masing. Tapi setidaknya kan dia mencoba
untuk memperbaiki kualitasnya. Kalau kualitas satunya min, ya oke, yang plusnya di sebelahnya begitu. Betul. Kalau misalnya dia menyadari bahwa dia belum sempurna dalam hal moralitas, berarti dia harus mencoba menyempurnakan kualitas yang lain, misalnya berdana. Berdana itu dikatakan sebagai perbuatan yang paling gampang. Kenapa? Karena orang yang berdana itu tidak harus bermoral, bahkan penjahat pun juga bisa berdana. Para mafia pun juga bisa berdana, para koruptor pun juga bisa berdana. Nah, tapi tidak menyarankan ya nanti mengambil cara salah hanya untuk berdana dengan berpikir, wah, saya nggak apa-apa lah mengabaikan moralitas, nanti saya korupsi sekian M. Kemudian nanti saya berdana ke wihara, kan pahalanya jauh lebih besar, nanti bisa tertutupi. Tidak seperti itu, tetap ada konsekuensinya masing-masing. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau sudah dia cacat secara moral, kemudian juga dia tidak mengembangkan hal yang baik seperti berdana, maka tidak ada kualitas baik yang ia kembangkan. Paling tidak kalau ia tidak sempurna di satu sisi, dia menyempurnakan di sisi yang lain. Kalau misalnya seseorang karena keterbatasannya tidak mampu untuk berdana, kan dia bisa mengembangkan kualitas yang lain, bisa menjalankan moralitas, bisa mengembangkan batinnya. Nah, kalau seseorang merasa meditasi sulit, ya, tapi dia punya materi, kan bisa juga mengembangkan hal yang lain dengan berdana. Jadi seperti itu. Dana sila bawana bisa juga dipraktikkan. Itu landasan perbuatan bajik, namanya punya kiryawatu. Jadi meskipun melakukan kebajikan tetap dilandasi dengan kebenaran ya Bante, sebagai umat Buddha gitu. Iya, betul. Harus Sehingga bisa berbuat baik gitu ya. Iya. Jadi gini Bante, tadi ada sesuatu yang menarik menurut saya. Kalau koruptornya 1 M. Oke, dana wihara 500 juta. Tapi bagaimana dengan pandangan sebelah, misalnya haram halal itu Bante? Di agama Buddha ada tidak seperti itu? Kalau berdana dengan hasil curian, hasilnya misalnya kurang gitu. Kira-kira bagaimana? Ya, bukan hitung-hitungan ya. Nanti kalau hitung-hitungan, wah mencuri sekian, kemudian dia berdana sekian, nanti kan pahalanya lebih banyak. Nah, koruptor kan uang negara gitu misalnya, dikorupsi kemudian setengahnya digunakan untuk berdana ke sangga atau ke wihara yang dikatakan pahalanya besar, kemudian bisa menutupi dosa-dosanya. Ya tidak seperti itu, tapi itu ya lebih baik ya, lebih mendingan daripada dia sudah berbuat jahat kemudian tidak melakukan hal yang baik apa-apa. Tapi tetap ya namanya kebaikan seperti berdana pun, kualitas dari apa yang diberikan itu juga mempengaruhi dari hasil yang akan ia dapat. Kalau apa yang ia berikan adalah hasil dari perbuatan yang tidak benar, maka ya nanti juga akibatnya juga tidaklah maksimal. Berdana punya manfaat sendiri, akan menghasilkan buah atau pahalanya, tapi korupsinya juga tetap akan mendapatkan akibatnya juga. Akan mendapatkan akibatnya. Mungkin begini, dia berdana banyak, dia dermawan, tetapi ia memperoleh itu dengan cara yang tidak benar. Mungkin dia merampok atau mencuri. Ya suatu saat mungkin kebaikannya akan berbuah. Dia jadi kaya raya. Menulis ya, nulis di sana kira-kira mana? Teman yang berada di live YouTube bisa komen. Menurut teman-teman atau sahabat kepo, mana yang lebih sulit? Antara kehidupan sebagai berumah tangga atau kehidupan sebagai babacita? Ya, nanti kita akan coba lihat ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia itu umat Buddhanya memang banyak, tapi yang lebih banyak adalah berumah tangga. Kalau dilihat dari situ memang kita bisa lihat, oh sebagai babacita lebih sulit. Tapi karena kalau kita lihat sepertinya sedikit. Iya, karena sedikit yang berminat menjadi babacita.
Tapi kalau kita kembali lagi dengan aturan-aturan, kemudian dengan permasalahan kehidupan, betul, permasalahan kewajiban, itu kan kita jadi perumah tangga itu sulit juga, karena harus mencari materi, harus mengurus ini itu. Iya, nanti sahabat-sahabat yang ada di Zoom maupun di YouTube ya, yang live YouTube bisa dituliskan di sana. Kira-kira mana yang lebih sulit, menjadi seorang bikukah atau sebagai perumah tangga? Dengan segala tetek bengeknya ya. Kalau perumah tangga, tadi sulit ya, di rumah tangga harus begini, harus begini gitu kan. Nah, kalau jadi Pak Bajita pun juga ada kesulitan tersendiri ya, dengan aturannya yang banyak. Tapi kalau kita lihat ya, jadi biku itu enak. Kalau enak, kenapa tidak semua jadi biku gitu ya? Nah, kenapa tidak semua jadi biku? Kita akan lihat bagaimana tanggapan teman-teman yang ada di Zoom ya. Nanti kita akan bacakan. Ini Bante sudah kembali lagi sepertinya. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya terputus. Ya, memang terkadang kita hanya memandang sesuatu yang di luar. Ketika jadi perumah tangga mengatakan, wah enak ya jadi biku, kemana-mana gratis, tidur atau tempat tinggal gratis, makan juga gratis, kesana kemari diantar, sepertinya enak. Tapi kalau enak, kenapa yang jadi biku nggak banyak? Demikian juga mungkin yang masih berpikir perumah tangga, melihat perumah tangga, pergi sama pasangannya, punya anak, wah enak ya jadi perumah tangga, bisa jalan sama keluarga, bisa sebebas itu. Karena orang hanya melihat keluar, akhirnya tidak bisa melihat dirinya sekarang seperti apa. Nah, terkadang apa yang kita keluhkan saat ini itu adalah apa yang orang lain inginkan. Jadi biku seperti ini. Tapi di luar sana, perumah tangga ingin seperti kita. Betul. Ada juga perumah tangga yang mengeluh, waduh jadi perumah tangga hidupnya susah. Tapi mungkin ada biku juga, wah sepertinya enak ya jadi dia. Sinawang ya Bante dalam bahasa Jawa itu. Ya, namanya Wang Sinawang. Enggak melihat seorang biku enak. Tapi seorang biku ada juga yang melihat rumah tangga, jadi rumah tangga lebih enak sih jalan sama keluarga. Enggak lihat pusingnya ya. Jadi kesimpulannya sepertinya kalau perumah tangga harus ikut latihan dulu menjadi biku, menjadi samanerat, menjadi atasilani. Jadi minimal ikut pelatihan kehidupan Pabaja gitu. Jadi sehingga bisa merasakan perbedaannya ketika jadi berumah tangga seperti ini, ketika nanti ikut latihannya seperti ini. Nah, silahkan nanti kalau sudah mengikuti bisa share mana yang lebih enak. Memilih itu mudah, memilih jalan hidup itu mudah, tapi yang susah itu mempertahankannya. Mempertahankannya yang susah. Mungkin melihat, wah jadi biku enak, kemudian jadi biku. Tapi apakah mampu ia bertahan? Apakah ia mampu mempertahankannya? Atau mungkin, wah jadi perumah tangga enak, saya jadi perumah tangga aja. Tapi apakah dia mampu bertanggung jawab atas kehidupannya sebagai perumah tangga? Nah itu yang kadang-kadang tidak mudah. Tapi itu yang perlu dilakukan. Kalau sudah memutuskan menjadi biku ya, dia berusaha. Tapi kalau misalnya tidak kuat, ya kembali juga tidak masalah sih. Perumah tangga kalau tidak kuat jadi perumah tangga juga memilih jadi biku juga nggak apa-apa. Paling tidak ikut juga yang latihan sementara itu, supaya dia mengetahui lah bagaimana rasanya kehidupan atau menjalani kehidupan sebagai Babajita. Sehingga dia bisa mengalaminya sendiri. Sehingga tidak mudah ngomong, wah jadi biku enak. Kita lihat persamaannya Bante dari kewajiban kita sebagai umat Buddha ya, kewajiban biku sebagai umat Buddha seperti apa, terus kewajiban perumah tangga sebagai umat Buddha seperti apa. Mungkin di sana ada titik temunya Bante. Mungkin Bante bisa memperjelaskan kepada kami titik temunya itu di mana, supaya tidak ada saling iri-irian tadi Bante. Oh lihat biku enak, lihat perumah tangga enak. Kalau ada titik temunya kan pasti titik temunya sama nih gitu. Mungkin Bante bisa menjelaskan. Ya, kan sama-sama harus menjalankan moralitas. Cuma bedanya moralitasnya atau silanya biku
sama silanya umat berumah tangga beda. Silanya biku jauh lebih banyak. Tapi lebih banyaknya itu sebenarnya seperti pagar untuk melindungi dirinya. Tapi jadi biku itu juga meskipun dipagari itu seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Tidak perlu cari makan sendiri, sudah ada yang memberikannya makan. Kalau berumah tangga itu memang hidupnya bebas, seperti ikan yang ada di sungai, dia bebas kemana saja, mencari apa saja. Tapi ya resikonya dia cari sendiri, kadang dapat, kadang juga enggak, begitu. Nah, jadi ada perbedaannya di situ. Tapi sama-sama harus menjalankan moralitas. Jadi biku ya dia menjalankan moralitas biku. Jadi berumah tangga dia juga menjalankan moralitasnya berumah tangga. Biku juga punya kewajiban, umat berumah tangga juga punya kewajiban. Nah, kalau jadi biku kan dia punya tanggung jawab moral untuk mengajarkan dhamma kepada umat berumah tangga. Nah, umat berumah tangga juga punya tanggung jawab moral untuk menyokong kebutuhan biku. Tapi ya sebenarnya sama-sama punya kewajibannya masing-masing. Titik temunya ya sama-sama menjalankan ajaran Buddha dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya masing-masing. Oke, dengan pilihan hidup saya, dengan tugas saya dan kewajiban saya sebagai umat Buddha, yang nanti titik akhirnya juga sama. Titik temunya tetap belajar ajaran Buddha, menjalankan, seperti itu ya Bante? Atau mungkin gini Bante, kalau seorang biku atau pabajita begitu, ibarat di jalan itu jalannya mulus kayak tol, tanpa hambatan. Nah, kalau di rumah tangga kan hambatannya banyak. Sehingga untuk menjalankan tugas sebagai umat Buddha, terlepas itu sebagai rumah tangga gitu ya, itu lebih sulit daripada seorang biku. Nah, untuk memperbaiki kualitas batinnya kah, atau memperbaiki moralitasnya, kehidupan sehari-harinya, itu mungkin lebih susah di rumah tangga. Tapi kita coba lihat Bante, mungkin ada yang respon di Zoom. Iya. Kira-kira kehidupan mana yang lebih sulit? Rumah tangga kah atau sebagai pabajita kah? Ada yang bisa dilihat kan? Belum ada. Oke, ternyata tidak ada tanggapan Bante dari pemirsanya, tidak ada tanggapan. Kita tunggu dulu. Kemungkinan memang mereka lagi berpikir kira-kira kehidupan mana yang lebih sulit. Menimbang Bu Ina. Menimbang, iya. Bagaimana ini jadi umat tangga kah atau jadi pabajita kah? Gitu. Bante, kalau menjadi perumah tangga itu supaya sukses, supaya sejahtera hidupnya. Kalau sejahtera hidupnya kan bisa menyokong sangga. Nah, kira-kira ada tidak ajaran dari Sang Buddha supaya seorang perumah tangga ini hidupnya bisa sejahtera, bisa sukses begitu Bante? Ya, memang menjadi sukses itu harapan semua orang. Punya kebutuhan hidup yang tercukupi itu harapan semua orang. Bahkan dikatakan di dalam Pata Kama Sutta, salah satu harapan yang paling pertama yang disampaikan adalah memiliki kekayaan yang didapatnya dengan usaha yang benar. Jadi ingin kaya, ingin sukses itu harapan umat atau orang pada umumnya. Bagaimana caranya supaya menjadi kaya atau sukses? Itu kalau di dalam 3 Janyu Sutta itu disebutkan yang pertama adalah punya utthana sampada, punya semangat, punya usaha yang gigih di dalam berjuang mengumpulkan harta kekayaannya. Yang kedua adalah araka sampada. Selain berjuang, dia juga harus punya kemampuan di dalam menjaga atau melindungi kekayaan yang ia peroleh. Artinya, ia tidak menghabiskan semuanya, tapi dia juga bisa menjaga. Dan tidak dia bisa tahu mana yang harus digunakan dan mana yang harus ditabung. Menjaga kekayaan yang ia peroleh. Kemudian ada kalyana mitata. Itu punya pertemanan yang baik. Punya pertemanan yang baik itu akan mengantarkan dirinya kepada kesuksesan. Karena mau tidak mau yang namanya cycle atau lingkungan itu juga mempengaruhi kesuksesan seseorang. Orang sukses tentu punya lingkungan, orang-orang sukses pula, orang-orang yang berhasil atau paling tidak orang yang mau sama-sama berjuang untuk mencapai kesuksesan.
Kalau dirinya bergaul dengan para pengangguran, jangankan berbicara tentang ide atau gagasan, paling yang diomongin adalah kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Maka teman yang baik itu yang akan mendukung seseorang untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian yang keempat adalah samajiwita. Artinya dia punya hidup yang seimbang. Harus tahu mana berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan. Dan ini yang sering terjadi karena orang tidak bisa mempertimbangkan, sehingga meskipun ia bekerja, uangnya habis terus, atau bahkan sampai hutang menumpuk. Nah, ini yang menghambat pada kesuksesan. Tapi kalau seseorang itu bisa hidup seimbang, pengeluarannya tidak lebih besar daripada pemasukan, artinya bahkan dia bisa menyisihkan dari apa yang ia peroleh, pendapatannya, dia bisa akan sukses. Jadi 4 hal ini yang bisa membuat seseorang menjadi sukses. Yang pertama, harus punya semangat di dalam berusaha, harus punya inisiatif, punya cara berpikir yang inovatif, sehingga dia bisa mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar. Yang kedua tadi, harus bisa melindungi. Kalau dia sudah bisa mengumpulkan, ya dia harus bisa menjaga dan melindunginya supaya tidak habis semua. Ketiga adalah pertemanan yang baik. Dan yang keempat adalah hidup yang seimbang. Apabila ini praktikan, tentu kemajuan dan kesuksesanlah yang akan ia peroleh. Ya, seperti itu. Kalau kami perumah tangga itu kan ada lingkungan kerja, ada lingkungan pertemanan, ada lingkungan keluarga, masyarakat begitu. Kalau kita mengacu pada nomor 3 tadi, lingkungan pertemanan yang baik begitu, bagaimana solusinya ketika kita berada di lingkungan pertemanan yang toksik, Bante? Tapi kita yang kurang baik begitu. Dan kadang kan kita tidak boleh pilih-pilih ya teman, meskipun kita juga milih juga sebenarnya. Tapi kan kadang kita tidak boleh pilih-pilih gitu kan. Oke, kita bergaul dengan semuanya, tapi bagaimana kita bisa menjaga kita masuk ke situ, cuman kita tidak ikut di situ. Tidak, misalnya warna gitu, kita masuk ke warna hitam, tapi warna hitam itu tidak bisa nempel ke kita gitu, Bante. Mungkin apa enggak tapi Bu? Mungkin Bante bisa menjelaskan, kira-kira harus bagaimana? Kalau teman-teman kita toksis, ya karakter kita terbentuk dari lingkungan kita. Kalau teman-teman kita toksik yang mungkin menghambat kemajuan kita atau punya karakter yang tidak baik, kita akan terpengaruh padanya. Jadi kalau merasa belum kuat, ya berusaha jangan terlalu dekat. Kalau misalnya kuat, pengaruhilah mereka supaya mereka menjadi baik juga seperti kita. Kan tidak mungkin karena kalau kita punya belas kasih sayang, ya punya kasih sayang, tentu kita juga mengharapkan teman-teman kita memperoleh kemajuan yang sama seperti yang kita harapkan. Kalau kita tidak mempengaruhi, ya diri kita yang akan dipengaruhi. Maka diri kita juga perlu menguatkan mental. Kalau memang belum siap, ya jangan terlalu dekat. Teman kita tidak pilih-pilih, artinya kita bergaul dengan siapa saja, tapi jangan jadikannya sebagai mempengaruhi prinsip hidup kita. Jangan sampai mereka mempengaruhi prinsip hidup kita sehingga kita menjadi toksik atau tidak mengalami kemajuan. Kalau misalnya kita belum kuat, ya kita siap menjauh saja. Dan itu penting sebenarnya. Kadang-kadang di lingkungan kerja meskipun tempat kerja tersebut sudah mendapatkan gaji yang cukup besar, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya mungkin suka gengsi, suka menghabiskan uang untuk hal yang tidak berguna, akhirnya juga uangnya akan habis begitu saja. Dia tidak akan mengalami kemajuan. Banyak yang seperti itu. Apalagi di zaman generasi Gen Z, dikatakan generasi Z ini agak susah untuk maju karena uangnya selalu habis untuk memenuhi kebutuhan yang bukan primer, tapi memenuhi kebutuhan gengsinya. Bukan fungsi yang dilihat, tapi gengsi. Mengambil barang-barang trendy, sehingga ya tidak bisa maju gitu. Seperti itu.
Si Bante sampaikan tuh menarik terkait dengan rumah tangga ya. Rumah tangga itu kadang tidak bisa membedakan Bante mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Sangat susah Bante. Kira-kira ada tips dari Bante. Kira-kira bagaimana membedakan ini kebutuhan, ini keinginan supaya rumah tangga itu bisa saving money-nya dia dan bisa memiliki kehidupan yang sejahtera. Iya. Seperti itu Bante. Iya. Pertama kita kalau seperti itu, kita renungkan. Kira-kira itu bertahan lama atau hanya untuk memenuhi keinginan semata yang sekejap. Kemudian kita lihat apakah itu primer atau sekunder. Apakah bisa digantikan dengan cara lain atau tidak. Itu paling tidak bisa mengukur apakah itu adalah kebutuhan atau keinginan. Memang kita juga boleh sebenarnya, boleh juga memenuhi keinginan kita, tapi ada takarannya. Tidak semua gaji kita habis untuk memenuhi keinginan kita. Artinya ada beberapa porsi untuk memenuhi kebutuhan primer kita, nanti porsi yang lain selain ditabung, juga ada porsi untuk memenuhi keinginan kita, tapi ya dengan kemampuannya. Nah, cara membedakannya tadi, kita lihat kalau ingin biasanya itu sesuatu yang sesaat. Begitu melihat kita ingin. Kalau butuh itu biasanya direncanakan. Ada perencanaan yang kadang-kadang tidak segera. Misalnya kita butuh tempat tinggal. Butuh tempat tinggal kan tidak serta-merta kita langsung beli gitu ya. Pasti ada perencanaan panjang, nabung dulu. Nah itu namanya kebutuhan. Kalau yang keinginan, kita lagi jalan-jalan ke mall misalnya, nah kemudian mampir ke gerai iBox, nah ada yang terbaru nih keluar, nah kalau yang terbaru keluar, nah itu baru keinginan. Kira-kira butuh tidak? Saya tidak menyalahkan. Ya. Saya bentar, ini ada yang menarik ini tadi mampir iBox gitu nih ya. Karena itu adalah barang mahal ya Bante, bisa dikatakan barang mewah. Jadi saya rasa untuk keinginan sesaat langsung beli itu impossible. Pasti ada perencanaan, nabung untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, apakah itu kebutuhan? Karena ada perencanaan tadi Bante bilang. Nah, itu kembali lagi. Kita tidak bisa menyalahkan orang punya misalnya iPhone, punya barang-barang mahal. Karena tidak semua itu adalah keinginan. Bisa jadi itu adalah kebutuhan untuk menunjang profesionalitasnya. Misalnya dia beli laptop yang mahal. Nah, laptop itu berguna untuk meningkatkan produktivitasnya dan juga efektivitasnya dalam melakukan pekerjaan. Berarti itu adalah kebutuhan, meskipun bukan primer, tapi kan tetap akan berguna untuk menunjang karirnya ke depan. Demikian juga orang misalnya beli mobil yang lumayan bagus itu juga bukan serta-merta itu gengsi ya, tapi juga bisa jadi memenuhi kebutuhan pekerjaan. Karena kalau misalnya dia punya atau membawa mobil yang pantas, dia juga akan dipertimbangkan oleh kliennya bahwa dia bisa dipercaya. Kan nggak mungkin kalau kita bisnis besar kemudian kita ketemu klien gitu, yang proyeknya itu miliaran, kemudian kita datang cuma pakai sepeda motor atau pakai mobil yang biasa, tentu akan mengurangi keyakinan klien. Nah, bisa jadi mobil yang mewah itu salah satu hal untuk meningkatkan profesionalitasnya. Atau iPhone. Nah, iPhone bisa juga untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kalau seseorang itu adalah content creator, nah mungkin beli iPhone itu untuk penunjang karirnya, untuk kebutuhan hidup yang lainnya. Tapi kalau dia nggak bisa menggunakan alat itu atau hanya digunakan untuk gengsi, pamer saja, ya itu namanya keinginan yang sebenarnya belum begitu perlu. Tapi kalau misalnya sudah mampu ya nggak masalah. Nggak masalah mau beli barang bagus juga nggak masalah kan. Uang dia juga gitu. Tapi kan itu dilihat dari kemampuannya dulu gitu. Apakah itu menunjang profesionalitasnya, apakah dia beli karena ingin tapi dia sudah mampu, ya nggak apa-apa. Kalau belum mampu tidak usah dipaksakan, apalagi kalau hanya untuk memenuhi gengsi. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu sepertinya pengertiannya atau maknanya bergeser ya Bante ya.
bergeser. Tergantung. Iya, kalau sekarang barang mewah juga tadi bergeser menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah keinginan. Kan bisa seperti itu ya, karena emang kebutuhannya berbeda dengan yang zaman dulu. Mungkin zaman dulu barang mewah itu, tapi kalau sekarang itu bukan barang mewah lagi, tapi adalah kebutuhan. Nah, sehingga maknanya kebutuhan dan keinginan itu sedikit bergeser mungkin Bante. Seiring berkembangnya mungkin ya Bu. Iya. Terus ada satu hal yang membuat saya tertarik tadi Bante. Jadi Bante kan tadi mengungkapkan bahwa kita boleh menggunakan sebagian penghasilan untuk keinginan kita. Nah, di zaman sekarang kan banyak sekali ini apa kata-kata self reward Bante. Ya. Self reward. Jadi kan kadang self reward itu dijadikan sebagai alasan, padahal itu keinginan, tapi kita jadikan alasan, oh ini apa ya, motivasi diri saya. Jadi saya beli ini untuk self reward. Untuk penghargaan diri saya. Penghargaan diri karena saya udah bekerja keras loh. Padahal itu bukan kebutuhan Bante. Itu bagaimana menurut Bante? Ya, menurut saya self reward sih nggak apa-apa ya. Tidak ada yang salah kalau kita mau memberikan self reward untuk diri kita ya. Untuk penghargaan karena memang kita sudah bekerja keras. Artinya kita membeli sesuatu hal yang kita inginkan. Tapi perlu diingat bahwa membelinya itu bukan sepenuhnya dari gaji kita. Kita ambil sebagian dari apa yang sudah kita tabung. Nah, jadi kalau boleh bilang bagusnya sih penghasilan kita itu dibagi-bagi. Kalau menurut Buddha di dalam Sigalo Wada Sutta itu, sebenarnya penghasilan itu dibagi menjadi 3 atau 4 porsi gitu ya. Misalnya kita ambil 2%, 2 bagian 50% itu untuk investasi jangka panjang atau untuk meningkatkan usaha kita, 50%-nya. 25% untuk kita nikmati untuk kebutuhan hidup kita. 25%-nya lagi ditabung untuk ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan, misalnya sakit atau untuk hal yang lain. Kalau misalnya kita sudah membagi penghasilan kita, 50%-nya kita investasikan atau untuk meningkatkan karir kita, untuk mengembangkan usaha kita, 50% sudah kita bagi, kemudian 25% sudah kita sisihkan, dan 25% itu kita masih punya sisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan masih sisa untuk memenuhi keinginan kita, ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting jangan sampai 100% dari penghasilan kita hanya kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita. Itu nanti menjadi hancur. Tetap ada porsi yang harus kita sisihkan untuk mengembangkan usaha kita atau karir kita. Untuk ditabung sewaktu-waktu membutuhkan secara mendadak. Dan selebihnya bisa kita nikmati, kita mau gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau untuk yang lain-lain. Silahkan untuk self reward, untuk healing, untuk jalan-jalan ya silahkan. Nah, gitu. Sebenarnya disampaikan Bante tadi ya tentang pembagian penghasilan. Sekarang Bante pertanyaannya begini, misal umat di desa penghasilannya itu tidak seberapa kan? Katakanlah 1 bulan itu 1 juta misal ya, karena petani itu biasanya kan sedikit ya. Panennya tidak mesti gitu kan, tidak bisa dihitung per bulan gitu kan. Katakanlah aja 1 bulan rata-rata 1 juta. Menentukan penghasilan per bulan. Dan dari 1 juta itu kita bagi-bagi 50% dikembalikan untuk pupuk misalnya. Ya 25% kehidupan pribadi, kemudian hidup, kebutuhan hidup, 25% untuk investasi. Tapi sepertinya Bante, keluhan masyarakat Buddha kita ini adalah penghasilannya tidak cukup untuk dibagi-bagi seperti yang dikatakan oleh Buddha tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi perekonomian umat Buddha supaya bisa membagi sesuai dengan ajaran Buddha ini tadi Bante, bisa dibagi-bagi gitu. Ya, tetap sebenarnya seberapapun penghasilan yang kita miliki, kita tetap bisa kalau mau menyisihkan sebagian untuk ditabung, untuk diinvestasikan. Sekalipun penghasilan kita kecil, itu tetap ada kalau kita mau dan mau berjuang, mau prihatin, tetap bisa menyisihkan. Meskipun tidak banyak ya. Sekalipun penghasilan kita 500.000 atau berapa, berarti kalau penghasilan kecil harus lebih prihatin. Kalau misalnya lumayan besar, ya dia harus bisa menyisihkan lebih besar lagi.
Dan yang disisihkan itu tidak harus diinvestasikan atau ditabung, tapi bisa digunakan untuk meningkatkan karirnya. Kalau misalnya tadi dia petani gitu ya, dia mungkin menyisihkan sebagian dari hasil panennya, kemudian dia gunakan. Kadang-kadang kalau di desa investasinya adalah ini ternak, entah beli sapi, entah beli kambing atau apa, itu investasi. Dan kadang-kadang juga orang desa itu kalau ditanya uang nggak punya, tapi begitu tetangganya mau jual tanah ada gitu, dibeli juga. Ya, langsung dibayar cash. Jadi tetap harus ada bagian di mana itu digunakan untuk berinvestasi. Investasi tidak harus selalu uang ya, bisa juga investasi pengetahuan, ikut belajar misalnya, belajar itu investasi layar ke atas. Kemudian investasi relasi, itu juga investasi. Kalau misalnya kita punya relasi yang banyak, itu juga investasi yang baik di masa depan. Jadi tetap ada bagian yang harus diinvestasikan, sekalipun itu kecil. Bante, ini sudah ada pertanyaan dari viewer kita. Coba kita lihat pertanyaan pertama, supaya kita ada interaksi dengan viewer kita. Ini pertanyaan dari Dwiki. Wandami Bante, izin bertanya untuk penjelasan penekanan pada makna kata berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa sebagian besar dari umat Buddha tidak memiliki nama Buddhis sebagai identitas mereka sebagai umat Buddha? Nah, sedangkan seorang biku, samanera, dan atasilani memiliki nama Buddhis sebagai identitas mereka. Hal itu seolah-olah terkesan umat perumah tangga ini tidak diutamakan dalam hal seperti ini. Terima kasih. Ya Bante, mohon penjelasannya. Tanya-tanya. Makna berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha artinya kita menjadikan mereka teladan, guru. Kita mengikuti Sang Buddha sebagai guru kita menjalankan Dhamma, dan juga kita meneladani Sangha. Jadi kita menjadikan mereka sebagai tempat kita berlindung, tempat kita belajar, tempat kita berusaha meneladani hal yang baik dari mereka. Artinya kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha seperti itu. Nah, kenapa umat Buddha yang berumah tangga tidak memiliki nama Buddhis atau nama Pali khususnya, tidak seperti para biku atau atasilani atau samanera yang punya nama Pali gitu. Ya memang bukan keharusan. Memang di zaman Sang Buddha memberi nama biku dengan nama khusus kan juga tidak. Bahkan mereka juga tetap dipanggil dengan nama panggilan mereka. Nah, kalau memang punya sebutan khusus ya berarti ada tambahannya gitu. Ada tambahannya. Kalau umat perumah tangga juga tidak ada kewajiban untuk punya nama Pali gitu. Seperti negara Buddhis Sri Lanka itu ya umat mereka juga tidak terlalu seperti kita ya. Begitu lahir minta nama Buddhis, nama Pali gitu. Tidak ada, mereka juga kasih nama lokal aja. Nah, nggak tahu kenapa kita, mungkin karena terpengaruh dengan lingkungan, kita mengusulkan nama-nama Pali supaya atau untuk menunjukkan identitas bahwa kita adalah Buddhis gitu. Padahal nama ya ada nama. Kita tidak harus memakai nama Pali. Bisa pakai nama setempat gitu. Bahkan kalau menurut saya sih ya menganjurkan tetap menggunakan nama setempat saja. Kalaupun ada, tidak semua. Jangan sampai nanti namanya Pali semua. Nanti kebetulan namanya sama dengan namanya Bante. Kan banyak yang begitu. Mending sih pakai nama lokal. Kalau dia dari Lombok ya pakai nama
bahasa Lombok, kalau dia dari Jawa pakai nama yang bisa digunakan di Jawa. Kemudian kalau mau ditambah-tambahin ya silahkan, tapi tidak full begitu. Bukan keharusan untuk memiliki nama Pali. Jadi Samanera pun juga tidak harus memiliki nama Pali, tapi nanti jadinya insecure karena yang lain-lain pada punya. Jadi ada fenomena yang ada, mungkin saya tambahkan sedikit Nyi Bante tadi. Kalau sekarang ini yang saya tahu untuk bisa menikah ya Miss, untuk bisa menikah dalam agama Buddha itu mereka harus ditabis Bante. Dan ditabisnya ini otomatis diberikan nama Pali. Nah, Wisudi siapa, Upasaka siapa, Upasika siapa. Nah, itu mungkin saja nama Pali itu sebagai bukti aja, bukti atau identitas bahwa dia sudah masuk sebagai umat Buddha. Sehingga ketika mengurus sesuatu berkas yang formal gitu, dia membutuhkan hal tersebut Bante. Jadi mungkin saja kita yang lahir di keluarga Buddha tidak butuh itu yang namanya kartu wisudi, karena kita sudah lahir jadi umat Buddha, ya kita sudah sebagai umat Buddha sejak lahir. Ya, tetapi karena keharusan data ini Bante ya, kalau mau menikah kan harus mengurus itu Bante. Kalau tidak punya kartu wisudi itu sepertinya tidak bisa Bante. Oh gitu ya. Berarti itu jadi kebutuhan zaman sekarang dan di Indonesia. Nah, setiap tempat kan punya peraturannya. Ya mungkin ya enggak apa-apa kalau memang aturannya seperti itu, ya umat Buddha bolehlah meminta nama Buddhis ya. Tapi karena keterbatasan kosakata Pali biasanya nanti namanya kan sama-sama dengan yang lain atau semua dibolak-balik, bukan sama dengan nama Bantenya. Mungkin ada kebanggaan Bante. Menurut saya melihat fenomena itu ya. Itu ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi perumah tangga, kemudian mendapat penabisan dari biku atau romo begitu, mendapatkan nama Pali kayak, oh saya sah menjadi seorang perumah tangga yang beragama Buddha. Meskipun jujur, saya belum diwisudi juga Bante. Tapi sejak kecil saya sudah agama Buddha gitu. Iya sih. Itu memang. Ya, lingkungan yang mempengaruhi kita. Kalau kita punya nama Pali, kita merasa lebih percaya diri atau lebih yakin bagaimana. Jujur saja saya juga belum pernah wisudi Upasaka Upasika dulu ketika masih umat rumah tangga. Dulu pernah ada keinginan, karena teman-teman saya pada punya, masa saya nggak punya gitu. Nah, tapi belum sempat kesampaian, malah jadi Samanera langsung, ya dapat nama setelah saya di Samanera gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah gitu. Kalau misalnya mau meminta, ya silahkan mengikuti wisudi atau wisuda Upasaka Upasika yang diselenggarakan di wihara setempat atau menghubungi Bante yang dikenal, nanti bisa dapat nama. Terkait dengan beberapa kasus ya, kita lihat ada seorang biku lepas kembali menjadi perumah tangga, atau Atasilani kembali menjalani kehidupan perumah tangga. Sebelumnya mungkin saja mereka sudah memiliki nama Pali Bante. Nah, apakah nama Pali yang beliau dapatkan ketika menjadi biku itu bisa dikatakan sebagai nama Buddhis pentabisan begitu Bante? Nama pentabisannya dulu begitu. Kalau mau berubah juga nggak apa-apa. Nah, bedanya nih, kalau umat perumah tangga sudah wisudi, kemudian dapat nama Pali, dia jadi Samanera, nama Palinya tersebut tidak kepakai. Dia harus mengulang Sekya dulu dah. Sekya dulu, baru nanti dapat nama Pali. Mau pakai nama yang dulu silahkan, atau nama yang baru silahkan. Berbeda kalau misalnya awalnya jadi biku dapat nama, atau awalnya jadi Samanera dapat nama, kemudian dia berumah tangga, dia mau gunakan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi itu juga sebenarnya kembali lagi pada kebijakan setempat ya. Kalau lepas jadi biku gitu masih belakang-belakangnya ada embel-embelnya nama biku, Romo Baba nama bikunya begitu Bante. Untuk
apa ya, membranding diri bisa saja sih, branding diri dulu saya ini loh, gitu kan, bisa juga seperti itu. Tapi apakah ketika menikah nanti dia harus ditabis lagi ya? Kira-kira seperti apa Bante? Apakah ada ketentuan lagi gitu? Tidak ada, tidak ada. Itu mungkin yang terjadi di Indonesia ya seperti itu ya. Ada kebanggaan kalau punya nama Pali gitu. Kalau kita sih sebenarnya di Indonesia tidak begitu sulit dalam hal ini ya mengurus ini. Kalau misalnya lepas dari biku kemudian jadi perumah tangga, kan identitas asli kita tetap nama di KTP kita. Tidak ada perubahan. Berbeda kalau di negara Buddhis seperti Sri Lanka, begitu kita sudah ditabis jadi samanera, otomatis namanya sudah berubah. Sudah tidak lagi menggunakan nama perumah tangga. Bahkan identitas kita dari ijazah SD sampai SMA, sampai kuliah, itu sudah diubah lagi. Makanya di sana kalau mau lepas jubah, susah ngurusnya. Ya Bante kualitasnya. Karena kalau di negara Buddhis itu ada yang jadi pabajita sejak umur 7 tahun. Masih kecil. Ya, sedangkan di Indonesia kan tidak seperti itu Bante. Bahkan mungkin sampai usia 20 lebih belum pernah merasakan kehidupan pabajita Bante. Apakah itu juga akan mempengaruhi kualitas dari rumah tangganya Bante? Ya tidak masalah ya. Kalau misalnya ada yang punya kesempatan dari kecil, ya mungkin dia punya banyak kesempatan untuk belajar agama Buddha. Karena sejak kecil kan dia jadi samanera. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah jadi samanera juga, kalau dia sudah mengetahui ajaran Buddha, tidak harus jadi samanera juga nggak apa-apa, tidak masalah. Kalau misalnya dia mau ya bisa ikut minimal yang babaca 2 minggu itulah ya, babaca ikut 2 minggu itu. Nah nanti dia bisa merasakan bagaimana kehidupan sebagai babacita supaya punya pengalaman. Nah kalau misalnya ternyata selama hidupnya dia belum pernah jadi samanera atau belum pernah jadi biku, ya tidak masalah sih. Yang penting kan dengan bekal pengetahuan dhamma yang ia miliki, dia mencoba untuk menjalankannya dan bisa mengarahkan keluarganya, anak-anaknya. Toh juga tidak banyak, ya banyak juga yang setelah jadi biku mungkin karena dia tidak bisa membimbing keluarganya, juga keluarganya ada yang mungkin tidak benar, atau yang belum pernah jadi biku keluarganya benar, kan juga kita nggak bisa jadikannya sebagai patokan ya. Tapi kalau pernah menjadi biku itu lebih baik. Nah, karena apa? Dia punya kesempatan pernah belajar, sehingga paling tidak kalau dia mengetahui ada kekeliruan, dia punya pandangan benar mana yang harus ia jalani. Meskipun dalam kehidupan mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai, tapi kan dia sebenarnya tahu bahwa itu salah. Tahu salah meskipun dilakukan, itu masih lebih baik daripada sudah salah, dia tidak tahu kalau itu salah. Benar Bante. Garis bawahnya adalah ketika kita memiliki pengetahuan tentang kehidupan pabajita, itu bisa jadikan sebagai bekal begitu ya Bante, untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Permasalahan yang muncul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Chelsea Tan. Mohon maaf nanti kalau memang ada kesalahan penyebutan nama. Nama budaya Bante, orang tua yang sudah tidak berpenghasilan ingin berdana kepada sangga, lalu uang anaknya disuruh transfer atas nama orang tua. Apakah orang tua bisa dapat pahala? Mohon penjelasannya Bante. Silakan Bante. Kisahnya seperti itu, pahalanya mungkin bisa berbeda. Pahala dia bukan karena berdana, tapi mengarahkan anaknya untuk berdana. Jadi pahala dari mengarahkan anaknya untuk berbuat kebaikan. Kalau misalnya dia mau berbuat baik, dia nggak punya uang karena sudah tidak bekerja, dia minta kepada anaknya, kemudian anaknya memberikannya, itu kan sudah hak dia. Berarti dia sudah bisa berdana. Jadi ada dua kriteria nih, apakah dia itu meminta anaknya untuk berdana,
Kalau dia meminta anaknya untuk berdana, berarti dia mengarahkan anaknya untuk berbuat baik. Pahala dari mengarahkan anaknya. Atau kebaikan dari mengarahkan anaknya supaya berbuat baik. Kalau dia meminta kepada anaknya untuk transfer kepadanya, kemudian anaknya memberikan kepada orang tua, dan orang tua mengalihkannya untuk berdana, itu berarti sudah haknya orang tua. Berarti dia berdana atas nama dirinya. Seperti itu. Oke, berarti pahala yang didapatkan orang tua adalah pahala mengarahkan anaknya berbuat baik. Sedangkan pahala berdananya tadi mungkin masih punyanya anaknya. Karena penghasilan dari anak, begitu ya Bante? Tetap dapat pahala ya Bu? Iya. Kan ke orang tuanya gitu, kalau dana itu. Kan mungkin ada anak yang menyampaikan kalau papa mama butuh apa, ngomong saja gitu kan. Ya udah, dia ngomong, dia butuh untuk berdana, berarti itu juga hak dia dong. Hak dia untuk menyampaikan itu. Karena anaknya sudah menawarkan diri. Berarti kalau kasusnya seperti ini Bante, misalkan anaknya yang punya inisiatif berdana atas nama orang tuanya, apakah orang tuanya juga akan mendapatkan pahala juga Bante? ya, pertama yang mendapatkan pahala atau karma baik atau kebajikan itu tentu anaknya dulu, karena dia berdana meskipun bukan atas nama dirinya, meskipun atas nama orang tua. Lalu orang tuanya apakah mendapatkan pahala juga? Mendapatkan kalau orang tuanya tahu. Nah, tahu dan ikut bahagia dengan dana yang dilakukan oleh anaknya. Kalau orang tuanya tidak tahu, bagaimana dia bisa mendapatkan pahalanya? Kalau orang tuanya malah tidak bahagia, bagaimana dia bisa mendapatkan pahalanya? Kan kadang-kadang anak sudah berbuat baik, misalnya Pak, Mah, tadi saya ikut nyumbang ke pembangunan wihara di sana. Ngapain nyumbang-nyumbang segala gitu? Hidup kamu aja masih susah, ngapain ngurusin yang lain-lain gitu. Nah itu kalau begitu bukannya kebaikan yang ia dapat. Anaknya tetap kebaikan karena dia berdana. Nah, kalau orang tuanya tergantung dia tahu atau tidak. Dia ikut bahagia atau tidak gitu. Berdana atas nama orang tua itu tidak melulu setelah mereka meninggal ya Bante. Jadi ketika mereka masih hidup pun kita bisa berdana atas nama beliau ya? Iya, bisa. Dan kita mengabarkannya bahwa tadi saya sudah berbuat baik atas nama orang tua gitu, kepada orang tuanya. Karena yang betul, karena yang sering terjadi di masyarakat itu kita berdana atas nama orang tua itu setelah orang tua meninggal. Ya, jadi kayak pelimpahan jasa lah istilahnya ya, pelimpahan jasa itu baru kita berdana atas nama orang tua. Jarang sekali yang saya temui itu berdana atas nama orang tua ketika orang tuanya masih hidup, itu jarang. Ada, tapi mungkin jarang ditemui. Kebanyakan ya pelimpahan jasa itu tadi Bante. Iya, bisa kok. Bisa kita berbuat baik atas nama orang tua kita atau atas nama orang lain. Asal orang lain tersebut kita beritahu supaya dia ikut bahagia, ikut mengetahui bahwa dirinya juga berbuat baik meskipun yang melakukan itu adalah orang lain gitu. Jadi demikian ya penjelasan atas berdana. Misalkan orang tua menyuruh anaknya berdana, yang anaknya mendapatkan pahala atas kebajikan dari dana tersebut, tetapi orang tua mendapatkan kebajikan, mendapatkan pahala atas ini dorongan untuk anaknya berbuat baik. Iya. Itu ya Bante. Oke, pertanyaan ketiga mungkin. Pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga dari Bu Kiho. Bante, bagaimana cara mengatasi kebosanan menjadi babacita? Nah, ini sangat menarik ini Bante. Langsung pada sumbernya. Ini tepat Bante. Setiap orang pasti ada masanya lah ya, ada masanya di mana dia bosan dengan kondisinya saat ini. Kalau kondisinya saat ini sebagai babacita, mungkin dia ada beberapa waktu di mana dia bosan dengan keadaannya. Bagaimana cara mengatasinya? Konsultasi kepada orang yang tahu atau yang bisa memotivasi dirinya supaya dia bersemangat lagi. Atau mungkin dia merenungkan,
kenapa saya bisa bosan seperti ini? Apa penyebabnya bosan? Dia selidiki, kira-kira apa yang menyebabkan dirinya bosan? Karena kurang kegiatan kah? Karena kurang kegiatan yang produktif, ya dia harus meningkatkan produktivitas, misalnya dengan belajar, membaca buku, atau meditasi. Dia harus meningkatkan itu. Kalau dia bosan karena faktor yang lain, ya lebih baik sih minta teman untuk saling memotivasi pada guru gitu. Sebenarnya kalau kita tahu passion kita apa, saat kita bosan, kita bisa melakukan apa yang kita sukai, artinya yang tidak bertentangan dengan dhamma. Misalnya menjadi pabacita, dia passionnya adalah di menulis. Nah, ya udah ketika bosan menulis saja, digunakan waktu bosannya itu untuk menulis sesuatu sehingga dia bisa menghasilkan karya yang menjadi produktif. Atau kalau misalnya dia bosan karena nggak ada pekerjaan sebagai pabacita, gini-gini terus, ya dia mencari celah di mana dia bisa melakukan aktivitas yang lebih produktif. Mungkin dia melakukan pembinaan ke kampung-kampung sehingga dia bisa menyemangati dirinya. Atau merenungkan, ingat dulu saya sebegitu ingin jadi seperti ini, kenapa setelah jadi ini seperti ini kok jadi bosan gitu. Diingat-ingat lagi, dulu saya pengen seperti ini loh, kenapa saya jadi bosan gitu. Diingat-ingat lagi. Kalau memang sudah buntu, ya silahkan kembali, tapi jangan menyesal. Harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau merasa kehidupan sebagai pabacita itu terlalu membosankan karena tidak menghasilkan sesuatu yang produktif, ya kembali tidak masalah. Asal tidak menyesal, waduh saya sudah terlanjur kembali, padahal dulu ketika jadi pabacita ya sebenarnya enak juga gitu. Tinggal mengatasi kebosanannya aja. Atau dengan merenungkan, kadang-kadang dengan merenungkan setelahnya atau akibatnya, nanti kita termotivasi lagi. Misalnya kita sudah menjalani latihan sekian tahun gitu, kemudian muncul kebosanan, wah hidup sebagai biku, sebagai samanera kok seperti ini gitu. Kita merenungkan, bisa enggak kita menjalani kehidupan di luar yang sebegitu keras? Kalau kita mengembalikan latihan, kalau tidak mampu, ya udah atasi kebosanan itu. Selagi masih jadi pabacita. Seperti itu. Itu tadi terkait dengan kebosanan sebagai pabacita ya Bante. Mungkin Bante sebelum jadi pabacita juga pernah menjadi rumah tangga. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya sebaliknya Bante? Bosan menjadi perumah tangga. Kan bisa saja ya. Bosan jadi perumah tangga dan tidak ingin jadi pabacita. Itu biasanya kondisi yang sangat ini Bante. Misalkan nabrak itu udah nabrak yang paling ini, paling kol gitu. Mentok ya. Paling mentok Bante. Itu namanya bosan hidup itu. Namanya bosan hidup kalau misalnya dia perumah tangga, bosan akan keadaannya. Kalau kebosanannya itu mengantarkannya untuk jalan spiritual, ya nggak masalah. Bahasa asing, yaitu dari bahasa Pali, begitu. Bapak Ibu dan bahasa asing, yaitu dari bahasa Pali, begitu. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kepo bisa mencari karya beliau yang berupa buku maupun tulisan dengan judul-judul yang sudah saya sebutkan tadi untuk menambah pengetahuan tentang Buddha. Betul, iya. Jadi bisa di-download, saya juga sudah download tadi Bu. Oh iya. Sudah download malah ya. Nah, sahabat kepo mungkin bisa lihat karya-karya beliau. Karena kita lihat Bante ini rajin menulis. Ya, rajin menulis. Banyak sekali. Karyanya banyak gitu. Iya. Sahabat kepo bisa lihat nanti download baca artikelnya, download buku-bukunya untuk menambah pengetahuan terkait dengan Buddha Dhamma. Kalau sudah dibaca itu nanti kalau kurang jelas nanti bisa konsultasi langsung sama Bante. Iya. Iya Bante ya. Ya, satu lagi pertanyaan mungkin bisa kita bacakan. Oke, ini pertanyaan dari Riri. Wandami Bante, izin bertanya.
bagaimana pandangan agama Buddha tentang umat awam yang berpoligami? Apakah itu diperbolehkan, Bante? Wah, terima kasih, Bante. Ya. Sulit, Bante. Poligami artinya memiliki lebih daripada satu istri. Kalau poliandri memiliki lebih daripada satu suami. Apakah umat Buddha boleh berpoligami? Nah, ini memang tidak ada peraturan yang pasti bahwa Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa umat berumah tangga tidak boleh berpoligami. Memang di waktu itu umat berumah tangga lumayan ada banyak yang juga berpoligami di zaman Sang Buddha. Tapi kan nggak tahu ya berpoligaminya setelah mengenal agama Buddha atau sebelum. Saya yakin sih sebelum mengenal agama Buddha mereka punya banyak pasangan, banyak istri. Nah setelah mengenal ya mereka pasti akan memilih setia dengan satu pasangan hidup saja. Meskipun tidak ada peraturan bahwa umat Buddha tidak boleh berpoligami, tapi kesetiaan terhadap satu pasangan itu jauh lebih baik daripada berpoligami. Lebih baik setia pada satu pasangan. Toh satu juga tidak akan ada habisnya, bahkan sudah bikin pusing. Satu saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Kalau dengan alasan lah kan kasihan dia sudah janda atau dia kasihan, gitu. Ya kalau kasihan didukung aja tanpa harus diperistri. Kalau diperistri nanti semakin banyak istri, itu bisa juga jadinya nafsu bukan kasihan. Nah, kalau kasihan ya didukung saja, dibantu kebutuhannya tanpa harus dijadikan sebagai istri. Cukup miliki satu istri saja, terima kelebihan dan kekurangannya apapun itu, tidak usah selingkuh atau cari yang lain, cukup satu saja. Ini terkait ya, mungkin terkait zaman dulu ini Bu Wina. Kalau zaman dulu zamannya Sang Buddha kan memang zamannya kerajaan ya Bante. Jadi mungkin sebelum Sang Buddha ini menjadi Buddha ya, maksudnya Pangeran Siddhartha, zaman itu kan kerajaan, jadi mungkin banyak pedagang yang kaya raya, akhirnya punya banyak istri, seperti itu ya Bante. Ini juga terkait dengan latihan moralitas sebenarnya yang dijalankan oleh perumah tangga, terutama sila ketiga ya. Jadi kalau kita menjalankan moralitas latihan sila ketiga tadi, saya rasa ya cukup ya satu, kita harus punya rasa santuti ya, santuti, puas dengan apa yang dimiliki. Yang dimiliki satu ya sudahlah dinikmati saja gitu ya, disyukuri gitu ya. Satu aja bikin pusing katanya Bante. Bante sepertinya punya pengalaman, padahal kayaknya jadi pabacita ini Bante. Ya, namanya seseorang menasihati itu kan tidak selalu dari pengalamannya sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain. Yang namanya dokter gigi tidak selalu harus pernah sakit gigi. Yang namanya dokter kanker juga tidak selalu harus pernah punya sakit kanker. Meskipun jadi biku belum pernah berumah tangga, ya boleh-boleh saja kita menasihati berumah tangga tentang hal-hal yang berkaitan dengan berumah tangga. Ya meskipun secara pengalaman memang belum tahu ya, tapi kan kita mendengar dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu juga bisa dijadikan pembelajaran. Dan memang kehidupan berumah tangga itu tidak gampang. Makanya bagi yang mau menjalani kehidupan berumah tangga, bersiap-siaplah. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Gitu. Mungkin Bante ini hebat ya. Seorang biku itu hebat. Tidak pernah menjalani kehidupan berumah tangga, tetapi bisa memberikan nasihat kepada berumah tangga. Dengan apa? Melihat para curhat-curhatan rumah tangga tadi. Jadikan si A, pengalaman si A bisa menjadi pengetahuan buat kita. Ketika ada masalah, umat lain yang bertanya mengenai solusi permasalahan tersebut, Bante jadi mengerti bagaimana solusinya. Betul. Karena sudah punya pembelajaran sebelumnya. Hebatnya seorang biku seperti itu. Karena kalau kita lihat, ketika perumah tangga itu punya masalah, entah itu masalah dengan pasangannya, masalah ekonomi bahkan ya, segala masalah, datangnya ke siapa? Ke biku, ke wihara. Ya,
Padahal Bantenya belum nikah loh, Bantenya belum pernah merasakan kehidupan rumah tangga, tapi datangnya minta solusi, minta pengarahan, penjelasan, wawasan itu kepada biku. Gitu. Hebat sekali Bante. Luar biasa. Itu apa ya, kenyataannya biku dituntut untuk serba bisa, terkhusus di Indonesia. Ya kadang-kadang jadi biku, kadang-kadang jadi psikolog, kadang-kadang jadi pendengar. Nah, tapi ya tetap harus berhati-hati ya, harus berhati-hati karena kita kan tidak menguasai semua subjek ya, semua bidang. Dan nggak tahu ya kenapa ya umat lebih percaya kepada biku seperti itu. Ya selama masih diberikan kepercayaan, artinya biku masih bisa menyampaikan nasihat yang baik. Asal ya tidak terjebak aja. Kalau nanti umat berumah tangga ngeluh nggak punya pasangan, ya udah sama saya aja gimana? Itu malah berat, malah berat. Nah harus tahu batasan juga, harus tahu batasan. Iya. Kita melihat sebenarnya rawan ya, berat tugasnya seorang biku itu. Karena ketika perumah tangga mengeluh tentang derita hidupnya, kemudian datang ke tempat Bante, terus Bantenya single, itu malah rawan Bante menurut saya. Rawannya jangan-jangan malah Bantenya tertarik ini kehidupan rumah tangga gitu ya. Jadi bagaimana Bante sebagai umat yang menjalani kehidupan pabajita mengatasi hal tersebut Bante, untuk bisa menjaga diri, safety-nya itu ada gitu Bante? Ya, ketika konsultasi dengan biku, itu kalau bisa ada orang lain sehingga tidak terlalu privasi, dan juga harus tahu batasan. Tapi menurut saya sih biku muda itu adalah biku yang masih mudaku ya. Jadi kalau berbicara tentang kehidupan perumah tangga, menurut saya jangan mengeluhkan ke biku yang masih muda. Karena masih sangat mungkin untuk bisa berubah pikiran, tergoda, ya seperti itu. Dan kita sebagai perumah tangga juga harus tahu diri ya. Ketika kita konsultasi kepada seorang biku, pada seorang pabajita, kita harus tahu diri, menjaga batasan kita sebagai umat itu seperti apa. Tidak terlalu dekat mungkin duduknya, tidak hanya datang sendiri misalnya lawan jenis, atau tidak berkonsultasi di tempat yang tertutup begitu ya Bante. Sehingga hal tersebut bisa menjaga, saling menjaga. Umat menjaga bikunya, bikunya menjaga umatnya. Nah, satu tips lagi tadi dari Bante. Jadi kita kalau misalkan mau konsultasi, lebih baik ke konsultasi kepada biku yang lebih senior ya Bante. Yang mungkin dipandang keyakinannya ini, karena biku muda kan mungkin lebih mudah goyah ya Bante. Nah sehingga sahabat kepo, ketika Anda memiliki masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan sendiri, ketika ingin berkonsultasi, maka konsultasilah kepada biku yang sudah senior, yang dalam pengalaman itu memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ya Bu Wina? Iya, ya. Karena biku kita itu memang kerjanya luar biasa ya. Luar biasa. Tuntutannya luar biasa. Umat, terus melatih harus mengembangkan diri juga, seperti itu. Sebagai psikolog, sebagai dokter mental gitu ya. Semua harus bisa, serba semuanya bisa. Ini disambatkan kepada biku. Iya, tuntutannya memang serba bisa. Karena memang hal tersebut wajar sih Bante, saya lihat. Saya lihat di kampung, di desa itu melihat seorang biku itu tidak bisa setiap hari. Iya. Jadi mereka gitu, Bante, datang kepada biku itu jarang gitu ya. Ketika ada yang melihat ada biku datang, itu excited sekali. Sehingga wah sesuatu nih, ada sesuatu yang wow, ini biku datang. Bisa ini, bisa ini, bisa itu. Dianggapnya semua serba bisa. Karena kalau orang di kampung melihat biku itu sesuatu yang luar biasa, makanya ada apa-apa larinya ke biku. Terlepas itu bikunya biku muda atau biku yang sudah sepuh Bante, mohon maaf. Karena kalau kita lihat kebutuhan biku di Indonesia itu sangat besar ya, sangat besar. Bahkan banyak daerah yang tidak tersenggol, tidak tersentuh oleh pelayanan dari seorang biku. Nah, mungkin dari Bante ada cara atau kiat supaya perumah tangga ini mendapatkan siraman rohani cukup
Ya, kalau kita memiliki rohani yang cukup begitu, kan kita tidak haus Bante, tidak selalu haus begitu. Jadi bagaimana seorang pabajita, seorang biku ini memberikan makanan yang cukup terkait dengan rohani ini tadi Bante? Ya, memang kebutuhan biku di Indonesia yang belum begitu banyak sehingga dituntut untuk serba bisa. Dan sebenarnya itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah beban bagi para biku. Jadi jangan menuntut biku itu harus serba bisa, karena tidak semua biku tahu tentang berbagai bidang. Nah, kalau berkaitan dengan siraman rohani, ya memang bisa menghubungi biku di tempat yang paling dekat darinya. Bisa menghubunginya untuk datang ke wihara, atau memang kalau mau konsultasi ya bisa datang ke wihara dengan mengajak teman atau keluarga begitu. Konsultasinya yang tidak terlalu privacy gitu. Jadi ada batasannya. Takutnya nanti ya ada gimana begitu. Artinya kalau kita lihat di zaman sekarang ini digitalisasi sekali ya. Kalau kita butuh siraman rohani, sekalipun tidak ketemu Bantenya langsung, bisa nonton YouTube, begitu ya Bante. Karena banyak sekali yang sudah diupload ya di YouTube, ceramahnya Bante Medacito di mana-mana ada, kita bisa dengarkan. Ketika kita haus akan siraman rohani, kita bisa lihat di YouTube gitu, atau melihat streaming langsung ketika ada acara seperti ini, bisa sekali gitu. Oke Bante, untuk topik hari ini menjadi perumah tangga yang rumah tangga Buddhis begitu, dari Bante mungkin ada closing statement sebelum nanti kita ada laporan terkait dengan donasi begitu Bante. Ya baik, tak terasa waktu sudah sampai di penghujung acara. Bante ingin menyampaikan closing statement atau menegaskan kembali tentang apa yang tadi sudah dibicarakan. Bahwa menjadi umat Buddha itu artinya menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadikan Buddha sebagai guru, menjadikan Dhamma sebagai pedoman hidup, dan menjadikan Sangha sebagai teladan. Kemudian menjadi umat Buddha itu tidak hanya sekadar identitas semata, tetapi juga ada hal yang harus dijalankan, paling tidak menjalankan Pancasila Buddhis di dalam kehidupannya. Menjalankan Dhamma semampu, sebisa ia menjalankannya semaksimal mungkin. Itu saja yang jadi closing statement. Close statement yang telah disampaikan. Jadi berikutnya akan kami sampaikan, mohon izin Bante untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Ya baik. Jadi untuk acara kepo selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 April. Nah, di mana ada Bapak Insinyur Slamet Rojali dengan tema hidup dengan pandangan benar. Nah, untuk sahabat kepo nanti bisa dicatat tanggal atau dicatat pada alarm sehingga nanti kepo akan dilangsungkan, Anda bisa dapat stay dengan kami. Nah, Anda bisa mengikuti lewat Zoom meeting atau streaming dari YouTube STAB Kertarajasa. Ingat, untuk setiap hari Jumat pukul 19.00. Baik. Oke, dan bagi para donatur, para simpatisan Buddhis, kami memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Ya, di tempat kami terdapat Sekolah Tinggi Agama Buddha yang saat ini membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi sahabat kepo bisa memberikan informasi kepada tetangganya, sahabatnya, keluarganya, anaknya untuk bisa bergabung bersama kami di program studi pendidikan keagamaan Buddha dan bergabung pada tahun akademik 2023-2024. Dan kami informasikan bahwa jalur pendaftaran ini ada gelombang 1 dan gelombang 2, dan Anda bisa mengikuti 2 jalur
lewat jalur tes maupun non-tes. Di tempat kami juga menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa. Yang pertama, beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP, dan yang kedua beasiswa penuh bagi Samanera dan Atasilani. Mereka ada tinggal di wihara, dipenuhi semua kebutuhannya. Lalu yang ketiga beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, dan yang keempat beasiswa UKT bagi mahasiswa umum. Baik, untuk sahabat Kepo, Anda diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan pendidikan untuk Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa di nomor rekening 8160333899 BCA STAB Kertarajasa Malang dengan kode angka 50. Nah, untuk konfirmasi dananya ini bisa kepada Ibu Vita Liktriani dengan nomor telepon atau nomor WA 081334987073. Sahabat Kepo semuanya, terasa kita sudah di penghujung acara. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bante Medacito yang sudah berkenan hadir dalam Zoom dan memberikan pembahasan terkait dengan topik hari ini, Buddhist in Daily Life, How to Become a Lay Buddhist ya. Kemudian kami mengharapkan kehadiran Bante untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi semoga Bante tidak bosan ya ketika kami undang untuk menjadi narasumber di STAB Kertarajasa. Dan sahabat Kepo semuanya, terima kasih atas kehadiran Anda di Zoom maupun di live YouTube kami. Kita ketemu di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan dengan topik yang sudah kita sediakan. Jangan lupa dicatat hari dan tanggalnya supaya tidak kelewatan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya.